Dulu kan teriak-teriak barangkali ya, Iya. dengan eksekutif, wah ini keliru, ini tidak sejalan dengan ini. Ketika sudah duduk di eksekutif, seperti apa melihat itu? Ya. Politik kehadiran ini bagaimana agar seluruh kebijakan yang dibuat oleh legislatif, eksekutif, khususnya yang dari Partai Kebangkitan Bangsa, ini betul-betul menghadirkan rasa keadilan bahwa jabatan hari ini yang diberikan oleh masyarakat kepada kami itu adalah wasilah, hanya jalan saja Hanya jalan untuk ya. Iya, mewujudkan cita-cita proklamasi kita. cocoklah jadi gubernur kan. Siap. Apa ada keinginan ke sana? Nah, tapi ketika maju sebagai wakil bupati, saya tidak ingin menanyakan enaknya jadi wakil bupati. Apa sih tidak enaknya jadi wakil? Selamat berjumpa kembali di episode ke-17 Bit of Life hari ini. Dan saya kehadiran tamu istimewa, sahabat saya yang luar biasa, masih muda, masih bau-bau pelantikan, baru saja pelantikan Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kenapa hari ini saya undang, karena barangkali ini pertama kali PKB dipimpin oleh anak muda, sangat muda sekali. Dan beliau adalah Wakil Bupati Murung Raya saat ini, Adinda Rahmanto Muhyiddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Da. Waduh, akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Udah beberapa kali jadwal cancel. Ya saya maklum lah, wah, jadwal Wakil Bupati lumayan padat ya. Saya lihat di media sosial juga jalan terus ya, Siap. berkeliling. Hari ini pelantikan Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah. Apa maknanya ketika ini berubah jadi generasi yang sebelumnya menjadi generasi muda? Apakah memang PKB akhir-akhir ini akan memang mengkaderisasi kepada generasi muda sebagai pimpinan wilayah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sekali lagi terima kasih kepada Bang Agus yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami sehingga bisa berbincang dan berdiskusi di sesi ini. Yang kedua, hari ini baru saja kami dikukuhkan oleh Ketua DPP PKB Pusat, yaitu Bang Saiful Huda. Makna daripada pengukuhan ini adalah lebih kepada pengesahan dan penegasan serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk jajaran pemerintah provinsi dan Forkopimda, agar diketahui oleh khalayak ramai dan secara umum. Juga sekaligus bahwa pengukuhan ini bagian menjadi akad sumpah kita, janji kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada pemerintah negara Republik Indonesia bahwa kita serius dalam rangka menjalankan roda partai politik dalam 5 tahun yang akan datang. Ya. Kira-kira maknanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat kalau makna amanah, ya Dinda ya, makna memegang amanah yang luar biasa sebagai Ketua DPW PKB dikaitkan dengan posisi Wakil Bupati, ada peran ganda di sana. Nah, seperti apa menempatkan diri? Betul. Hari ini memang secara konstitusional tidak dapat dipisahkan antara jabatan politis dengan jabatan di pemerintahan, Bang. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena 97% data yang dirilis oleh survei kita bahwa pemimpin di tingkat nasional, lokal dan daerah ini semua dilahirkan oleh partai politik. Yang mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, DPR. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang dilahirkan oleh partai politik. Nah, maka dalam situasi hari ini saya menjabat sebagai Wakil Bupati Murung Raya
juga sekaligus ditugaskan dan ditunjuk menjadi ketua DPW PKB. Nah, sehingga seperti dua sisi mata uang yang saling menopang dan beririsan terus bergandengan tangan dalam menjalankan tugas dan Jadi redaksinya apa narasinya saling menopang, saling menopang, betul. saling menopang. Nah, perihal waktu kira-kira Bang, tinggal bagaimana kita memastikan tugas dan fungsi tanggung jawab sebagai wakil bupati, membantu Bupati Murung Raya untuk menjalankan penyelenggaraan roda pemerintahan bisa semaksimal mungkin. Demikian juga sebaliknya sebagai Ketua DPW PKB juga harus bisa memastikan tugas-tugas kepartaian, tata kelola organisasi, konsolidasi dan kaderisasi bisa terlaksana dengan baik. Termasuk juga pembentukan struktur Nah, di itu ya. tingkat ranting, kecamatan sampai dengan kabupaten, Banom dan sayap partai politik. Kira-kira antara dua tugas sama-sama penting ini mesti harus berjalan bersama. Ya. Nah, problem paling krusial PKB ketika hari ini starting point Dinda dilantik atau dikukuhkan ya. Apa yang perlu dibenahi di PKB? Saya tidak mengatakan ketua sebelumnya tidak maksimal ya. Betul. Tetapi tentu saja seorang ketua itu membawa visi besar, visi misi besar perbaikan daripada partai ini. Apa kira-kira dalam setahun ke depan itu yang masyarakat ingin tahu ya? Apa Ya. yang dilakukan? Secara umum Bang, bahwa partai politik apapun hari ini di Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Tengah, tujuannya adalah untuk menjadi pemenang pemilu. Tujuannya adalah untuk berkuasa. Tujuannya adalah untuk memegang jabatan baik di eksekutif dan legislatif. Nah, maka buat PKB bahwa untuk mewujudkan tujuan itu tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Termasuk hari ini tugas besar kami sebagai Ketua DPW PKB Kalteng beserta jajaran adalah bagaimana seluruh mesin partai PKB, struktur PKB ini bisa terbentuk dan dipastikan setelah terbentuk itu mampu mentransformasi dan menjalankan ideologisasi partai serta kerja-kerja partai yang lainnya. Yang akhirnya kerja partai itu adalah berdampak kepada kecintaan masyarakat untuk memilih Partai Kebangkitan Bangsa sebagai sebuah partai politik tempat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi. Sampai saat ini, maaf, ranting-ranting berjalan dengan baik. Hari ini dari seluruh desa se-Kalimantan Tengah 1.100 atau sampai 1.200 desa di Kalteng ya bisa dikatakan untuk ranting kita baru terbentuk antara 50 sampai dengan 60%. Nah, Jadi artinya belum semuanya terbentuk. Ini Nah, tugas. 50-60% itu maksimal nggak pergerakan selama ini? Kalau kami boleh mengatakan belum. Belum, Maka ini juga menjadi tugas penting kami dan jajaran agar kepengurusan di tingkat ranting ini di samping terbentuk juga bisa bekerja dan berjalan dengan aktif sebagai kerja-kerja partai di tingkat desa dan kelurahan. Ya, Dinda, kalau seseorang itu dipilih menjadi ketua, tentu perhitungan pusat matang gitu ya, perhitungan pusat matang menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan wilayah itu bukan serta-merta, ibaratnya bukan ujuk-ujuk. Ya, tentu saja masyarakat ada pertanyaan nakal lah ya. Pertanyaan nakal begini, wah ini Pak Rahmanto sudah jadi pemimpin wilayah partai besar gitu ya, partai mempunyai nama. Gimana respon Pak Bupati sendiri dengan terpilihnya Dinda menjadi ketua DPW PKB? Baik, sebagai seorang wakil bupati, saya sebelum mengikuti Muswil UKK tahap 1 dan tahap 2 sudah izin ke beliau. Sudah izin ke beliau. Dan alhamdulillah beliau memberikan izin dan merestui. Kata beliau, Pak Wabub, Dek Rahmanto, saya sepakat kalau Wabub ikut dalam prosesi Muswil dan UKK tahap 1 dan tahap 2. Prinsipnya dalam roda pemerintahan di Kabupaten Murung Raya kita berbagi tugas saja, kata beliau. Jika Wabub tidak ada di kabupaten, saya akan handle. Jika Wabub ada, saya bisa bergerak untuk menjalankan kegiatan di luar. Iya, manis lah. Siap. Gitu ya. Ya, terbayang nggak Dinda sampai posisi ini? Karena saya tahu lah, Anda membaca sejarah, biografi dan sebagainya. Pernah jadi buruh dulu. Betul. Tahun 2001, 2002
pernah jadi buruh di perusahaan jasa konstruksi tambang batu bara di wilayah Kecamatan Lautuhu. Sampai hari ini beberapa bulan yang lalu pun di bulan Desember Bang, saya sebetulnya tidak ada niat yang kuat untuk maju menjadi ketua DPW PKB Kalteng. Akan tetapi sebagai seorang kader, sebagai seorang yang sudah lama di Partai Kebangkitan Bangsa, ketika ditugaskan tidak ada kata menolak. Sebagai Harus seorang siap kader ya, harus siap. harus siap. Harus siap. Nah, kalau bicara tentang kesiapan tentu pasti sudah siap ya kalau sudah ditunjuk. Nah, kemana PKB atau kemana arah PKB dibawa di bawah kepemimpinan Dinda ini? Apakah warnanya menjadi maksudnya warna-warni kegiatan, program, visi, misi. Nah, warna-warna itu apakah berbeda dengan sebelumnya? Ada yang menjadi lebih menukik gitu. Ya, PKB kita punya Mapda Siasi. Mapda Siasi ini adalah sebuah pijakan umum. Bisa dikatakan Mapda Siasi ini semacam konstitusinya PKB. Kira-kira seperti itu Bang. Nah, turunan dari Mapda Siasi ini ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang umumnya semua partai memiliki itu. Nah, akan tetapi bahwa seluruh pergerakan cita-cita PKB ini termasuk kami di tingkat provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjalankan roda organisasi, roda partai politik ini tidak boleh lepas dari Mapda Siasi. Sebagaimana cita-cita dan amanat daripada pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ada 4 yang kami catat dalam Mapda Siasi itu. Yang pertama adalah bagaimana PKB ini mampu memelihara akal. Ya, ini saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Kalau dalam Mapda Siasi itu bahasa Arab. Nah, bagaimana PKB mampu menjaga akal? Akal ini konteks dan kaitannya adalah dengan pendidikan, Bang. Nah, maka bahwa PKB hari ini sedang fokus kepada pendidikan yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Tengah. Bagaimana kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa ini baik di legislatif dan eksekutif betul-betul mampu menjadikan pendidikan ini dirasakan dan hadir di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Kemudian juga ada disebutkan dalam Mapda Siasi itu adalah memelihara jiwa. Ya, itu kaitannya dengan kesehatan, Bang. Nah, bagaimana kebijakan kader legislatif dan eksekutif Partai Kebangkitan Bangsa ini mampu menerjemahkan memelihara jiwa ini dalam sebuah program dan kegiatan. Nah, sebetulnya hal ini sudah kami lakukan di Kabupaten Murung Raya bersama Bapak Bupati. Dengan program kami sebut saja misalnya Kartu Hebat Sehat Plus. Ya, ada 78.000 masyarakat kelas 3 PBI di Kabupaten Murung Raya itu BPJS-nya dibayar oleh pemerintah daerah. Bukan hanya saja dibayar, Bang. Tapi yang menjaga di rumah sakit itu maksimal 2 orang itu kita tanggung. Kita berikan semacam bantuan antara 100 sampai 150 ribu rupiah per hari maksimal selama 7 hari. Nah, kira-kira konkretnya maksud kami adalah bahwa karena kami sudah mengikuti Akpolbang, Akademi Politik dan Kebangsaan, bagaimana menerjemahkan Mapda Siasi ini, cita-cita pendiri PKB ini, agar mampu ditelurkan di dalam sebuah kebijakan melalui APBD dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, termasuk soal pendidikan. Ya, kita di Kabupaten Murung Raya itu punya kartu hebat, kartu hebat pintar santri. Seluruh santri-santriwati se-Kabupaten Murung Raya 720 orang itu kita berikan bantuan per 3 bulan. Termasuk kartu Murung Raya, kartu Murung Raya hebat, cerdas. Kemudian kartu Murung Raya hebat yang untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini maksud kami adalah contoh-contoh ketika kader PKB diberikan kepercayaan oleh masyarakat, kita punya role, kita punya role model untuk menelurkan sebuah kebijakan itu, yaitu adalah Mapda Siasi tadi. Dan itu bersinergi sekali ya dengan program pemerintah. Betul, tentang kesehatan, pendidikan tadi. Infrastruktur.
Itu jadi garis kayak garis besar haluan negaranya ya. Betul, seperti itu Bang. Jadi harus dari sana gitu ya untuk menarik apapun kebijakan di bawah itu harus tak tarik lurus ke sana. Siap. Nah, barangkali yang berbeda adalah inovasi-inovasi dalam menjalankannya barangkali ya. Betul. Nah, ketika di bawah Dinda Rahmanto nanti, inovasi apa kira-kira yang sudah terbayang nih apa yang dilakukan? Selain yang kartu hebat, apa dan sebagainya tadi masuk di program pemerintahan, ada Ya. nggak pemikiran lain lagi tentang kesehatan, tentang pendidikan itu seperti apa lagi kira-kira? Ya, betul Bang. Jadi begini, tadi ketika saya mengatakan bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui visi dan misi kami bersama Pak Bupati sudah menelurkan sebuah kebijakan kartu Murung Raya Hebat Sehat Plus, kartu Murung Raya Hebat Beasiswa, kemudian kartu Murung Raya Hebat Pintar Santri. Ini adalah hilirnya Bang, hilir. Nah, yang saya bicarakan di Kabupaten Murung Raya ini hilir atau hasilnya. Nah, sedangkan hari ini konteks dengan pelantikan ini adalah hulunya. Oke. Hulunya. Ya, kita dilantik menjadi Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah, membawahi 13 kabupaten dan 1 kota. Hulunya ini betul-betul kita persiapkan agar melahirkan kepemimpinan di tingkat legislatif dan tingkat eksekutif. Sehingga legislatif dan eksekutif ini menelurkan sebuah kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan daripada mabda siasi tadi. Nah, hari ini kan kami baru bisa bicara Murung Raya Bang. Karena baru Murung Raya, kader PKB yang punya wakil bupati. Oke. Nah, kalau untuk DPRD Kabupaten Kota Kalteng kita sudah punya 40 orang lah, alhamdulillah. 40 orang ya. Kalau di provinsi ada berapa kursi? Provinsi ada 4 orang. Ada 4 orang. Betul. Nah, sekarang kan Dinda Rahmanto tidak lagi bicara parsial Murung Raya karena ketua wilayah, ketua DPW juga melihat di daerah-daerah lain. Nah, apa peran PKB sendiri nantinya melihat potret PKB saat ini dalam mempersiapkan pemimpin daerah? Tentu dong, seperti yang dikatakan Dinda tadi bahwa tentu akhir dari tujuan ini adalah bagaimana duduk di kepemimpinan daerah, di legislatif lebih banyak begitu ya. Betul. Nah, ke depan seperti apa PKB harapannya terhadap kepala daerah di Kalimantan Tengah? Betul. Oh, jadi begini, Bang. Ketika Partai Kebangkitan Bangsa hari ini punya mesin politik ya di tingkat legislatif itu hanya 40 orang. Artinya kita masih belum bisa menunjukkan secara maksimal kerja-kerja partai politik, terutama Partai Kebangkitan Bangsa. Akan berbeda hasilnya ketika PKB dipercayakan oleh masyarakat ke depan menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur misalnya. Tentu kita akan bisa menunjukkan kerja-kerja partai ini bisa lebih maksimal. Nah, karena begini, di dalam ideologi kami di Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kami memahami dan meyakini serta mengaplikasikan jabatan eksekutif dan jabatan legislatif itu adalah tujuan antara. Bisa dikatakan jembatan saja, Bang. Nah, tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah sebagaimana yang dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar kita itu, terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, maka tujuan PKB itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui apa? Melalui jabatan eksekutif dan legislatif tadi. Nah, sehingga kami menganggap bahwa jabatan hari ini yang diberikan oleh masyarakat kepada kami itu adalah wasilah, hanya jalan saja untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita, untuk mewujudkan cita-cita mabda siasi kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, kalau saya melihat cara ngomongnya Dinda ya udah cocok lah jadi gubernur kan. Siap. Apa ada keinginan ke sana? Tentu, Bang. Tentu ya. Tentu begini, sebagai kader partai politik ya, sekali lagi kami mengatakan semua partai politik hari ini, ya termasuk PKB, mencita-citakan dan berkeinginan untuk menjadi kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Tapi sekali lagi bahwa untuk mencapai hal tersebut kan butuh proses, Bang. Ya. Butuh proses, butuh diuji dulu oleh masyarakat, butuh diuji dulu oleh publik. Sejauh mana ketahanannya, sejauh mana konsistensinya dalam melaksanakan kerja-kerja partai ini. Atau paling dia KH2 provinsi dulu.
setidaknya kami akan mempersiapkan diri, Bang. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri ketika diminta dan ditugaskan oleh Dan peluang itu sangat ada. siap. Sangat Artinya harus siap ketika ditugaskan dan diminta oleh masyarakat. Tapi sementara ini fokus dulu di Murung Raya ya. Betul. Sementara Menyelesaikan ini tugas. kami fokus dulu membersamai Bapak Bupati untuk menjalankan 9 program unggulan kami dan 22 program prioritas kami bersama Bapak Bupati. Nah, ini yang saya maksud tadi Bang begini, bahwa diuji dulu nih. Iya. Kemudian diterpa dulu di Murung Raya. Ini Wakil Bupati ini konsisten tidak Iya. menyelesaikan tugasnya di Murung Raya. Ada 9 program unggulan, ada 22 program prioritas. Nah, jika itu selesai dalam 5 tahun yang akan datang, 95% atau 97%, artinya publik sudah melihat ini. Kira-kira potensinya ada. Iya. Ini yang saya maksud diuji tadi, Bang. Iya, diuji dengan jabatan Wakil Bupati itu ya. Betul. Demikian juga dengan teman-teman hari ini yang di legislatif misalnya, kader PKB di legislatif, sejauh mana konsistensi mereka, keberpihakan mereka kepada masyarakat. Kemudian aspirasi-aspirasi yang masuk ke mereka fraksi PKB itu bisa tidak diperjuangkan. Ini kan diuji terus oleh masyarakat. Ketika ujian ini bisa dijawab, bisa diselesaikan, saya yakin masyarakat akan berpikir dan akan mendorong kader-kader PKB untuk next level Iya. kepemimpinan. Dulu kan Dinda anggota dewan ya. Berapa periode? Alhamdulillah saya 4 periode anggota DPR, 3 periode dijalani dan 1 periode terakhir mundur karena mencalon sebagai wakil bupati. 4 periode ya. 4 periode. Sempat wakil ketua. Sempat wakil ketua 1 periode. 4 wakil ketua. Apa sih saat menjadi perubahan dari legislatif ke eksekutif? Nah, akhirnya kan melihat dulu kan teriak-teriak barangkali ya. Iya. Dengan eksekutif, wah ini keliru, ini tidak sejalan dengan ini. Ketika sudah duduk di eksekutif, seperti apa melihat itu? Ya, tugas-tugas pemerintahan secara umum, Bang, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di legislatif, sebagaimana undang-undang yang mengatur tentang tugas dan fungsi mereka, saya pikir masih beririsan Masih beririsan. dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Nah, beririsannya itu begini, di decision maker atau desainnya itu dilakukan bersama-sama melalui Perda RPJMD. Perda RPJMD ini katakanlah induknya itu dari visi misi bupati, wakil bupati terpilih, kemudian yang dibuat dalam bentuk perda. Nah, sehingga perda ini adalah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Nah, perda RPJMD ini menjadi role model pembangunan selama 5 tahun yang akan datang. DPR memiliki fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Tapi induknya tetap RPJMD. Kira-kira bupati, wakil bupati ini konsisten tidak melaksanakan RPJMD-nya. Nah, di sisi eksekutifnya kami karena RPJMD ini menjadi kesepakatan bersama, kami mesti harus komit dan konsisten melaksanakan apa yang tercantum di dalam Perda RPJMD tadi. Nah, kira-kira perbedaan sederhananya adalah bahwa legislatif ini berperan dalam rangka membantu mendesain selama 5 tahun yang akan datang, kemudian berperan juga sebagai pengawas kepada bupati, wakil bupati, kemudian juga berperan untuk membantu dan atau meminimalisir ketidaktepatan anggaran ketika tidak sesuai dengan RPJMD. Tapi akhirnya pengalaman sebagai anggota dewan 4 periode klop lah. Alhamdulillah. Klop. Alhamdulillah. Jadi tahu kan anunya think tank, betul. TikToknya seperti apa gitu kan. Siap. Nah, sebagai anggota dewan sudah 4 periode tentu sangat dikenal masyarakat. Nah, tapi ketika maju sebagai wakil bupati, saya tidak ingin menanyakan enaknya jadi wakil bupati. Apa sih tidak enaknya jadi wakil? Ya, sebetulnya yang pertama kita harus memasang niat dulu, Bang. Niat dulu bahwa niat kita menjadi wakil bupati ini adalah
semata-mata karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus sadar bahwa wakil bupati ini adalah membantu Bapak Bupati. Ya. Kendati pun dalam pesta demokrasi itu posisinya bukan sebagai pembantu bupati. Dalam pesta demokrasi lah ya, sama-sama berjuang. Ya. Tapi dalam praktek pelaksanaan di tugas pemerintahan itu sebagai pembantu bupati atau pembantu gubernur. Nah, ini yang saya harus dipahami oleh kami sebagai wakil bupati hari ini. Peran ini harus paham dulu. Harus sadar betul. Harus sadar betul. Ketika ini kita tidak sadar dari awal, Nah, itu maka yang- ini akan terjadi perpecahan. Yang pisah Akan ranjang. terjadi pisah ranjang, ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tapi buat saya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa yang memahami betul tugas dan fungsi kewenangan bupati, wakil bupati, dan tugas kepartaian, artinya saya sudah paham soal ini. Dan garis itu pun di dalam undang-undang udah jelas. Sudah Apa yang jelas. dilakukan oleh bupati, apa yang dilakukan Betul. oleh wakil bupati. Selama ini harmonis ya. Alhamdulillah, saya sudah sangat luar biasa sekali dengan bupati kami, Bapak Heri Hussein Yasep. Beliau dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini juga melibatkan kami sebagai wakil bupati dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Selaras lah, artinya selaras begitu kan. Oke Dinda, ketika anak-anak atau masyarakat melihat sekarang PKB dipimpin anak muda, nah gimana PKB kiatnya menarik minat anak-anak muda ini terjun ke politik ya melalui rumah atau melalui jalan yang jelas, melalui masuk ke partai misalnya. Nah di PKB sendiri kader-kader anak muda banyak Alhamdulillah, ya. per hari ini sudah kita rekrut dan bisa dikatakan kader anak muda di PKB antara 40 sampai dengan 50%. Oh hampir berimbang. Hampir berimbang. Hampir berimbang ya. Karena tidak dapat kita pungkiri, Bang. Data yang dirilis oleh survei kita, pemilu 2029 itu akan didominasi oleh pemilih muda kurang lebih sekitar 60 sampai 65%. Ini hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei resmi. Nah, artinya begini, ketika partai sadar bahwa 2029 itu pemilihnya 65% adalah pemilih muda, maka yang kita garap dalam 5 tahun yang akan datang ini adalah pemilih muda. Walaupun kami dan PKB tidak akan meninggalkan juga pemilih orang tua, tetap kita jaga juga. Nah, maka oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, saya pikir kita harus melakukan edukasi pendidikan politik. Nah, saya jujur Bang, mengatakan hari ini ada satu kesalahan cara pandang anak-anak muda kita hari ini. Anak muda kita hari ini mengatakan politik itu kotor. Anak muda kita hari ini mengatakan politik itu jahat, politik itu jelek. Padahal ini adalah agenda besar yang saya lihat dari luar. Agenda besar dari luar untuk membuat anak muda kita antipati terhadap politik. Maka dibuatlah bahwa politik ini kotor, politik ini tidak baik. Propaganda itu. Nah, akhirnya politik dan kekuasaan diisi oleh orang-orang mungkin barangkali yang kepeduliannya kecil kepada masyarakat, yang mungkin kepeduliannya tidak begitu besar, dan responsifnya kepada masyarakat juga bisa dikatakan sangat-sangat kecil. Nah, artinya saya mengajak kepada anak-anak muda kita hari ini agar propaganda dan agenda besar orang luar ini bisa kita tolak. Anak muda harus mampu aktif dan berperan di partai politik hari ini. Karena begini, Bang, kalau saya mengutip salah satu pernyataan atau kalimat lah ya di dalam sebuah kitab, Imam Al-Ghazali mengatakan politik itu adalah siyasatu ihya istislahun nas torikul mudi wa dunya wa ukhron. Politik itu adalah upaya perbaikan tatanan kehidupan manusia, dunia dan akhirat menuju yang lebih baik. Nah, di era Imam Al-Ghazali saja mengatakan politik itu adalah sebuah ruang yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentu untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, ini yang kami katakan tadi bahwa hari ini itu Bang, 97% pemimpin kita di tingkat nasional dan daerah itu berasal dari partai politik semua. Nah, kalau melihat tadi yang dikatakan Dinda bahwa anak muda terkadang salah kaprah melihat itu ya. Betul. Ini apakah ada juga kesalahan atau
kekurangan tanggung jawab dari partai politik dalam edukasi, dalam literasi pendidikan politik kepada anak muda. Betul, tentu Bang. Artinya agenda besar dari luar ini dalam rangka membelokkan cara pandang anak muda kita untuk memandang politik. Tentu juga benteng ini juga harus bisa dikatakan menjadi tanggung jawab partai politik juga. Bagaimana agar edukasi ini terus dilakukan. Nah, maka buat kami Partai Kebangkitan Bangsa hari ini kita fokus untuk melakukan pendidikan politik tadi. Agar anak-anak muda ini betul-betul paham. Ya kira-kira Bentuknya apa tuh pendidikan politiknya? kita akan merekrut anggota-anggota muda, kemudian kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai macam organisasi, yang mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan. Kita akan ajak diskusi dan duduk satu meja. Kita akan bicara soal persoalan pemerintah kita hari ini. Ya. Oke. Apakah di bawah kepemimpinan Dinda Ramanto, PKB ini membuka ruang kepemimpinan bagi pemuda yang artinya tanpa modal politik besar. Bisa jadi dia populer, dia bagus, tetapi modal politiknya kecil gitu ya. Memungkinkan nggak kader seperti itu untuk duduk menjadi kepala daerah dan sebagainya didorong? Sangat mungkin. Sangat mungkin Bang. Karena PKB memandang hari ini itu bahwa di politik itu uang itu bukan segala-galanya. Dan kami memandang bahwa yang paling penting di dalam menjalankan kerja-kerja partai ini adalah semangat dan ideologi. Nah, maka oleh karena itu dalam sambutan pada saat pengukuhan tadi kami mengatakan bahwa PKB ini adalah partai terbuka. Partai terbuka ini artinya bukan hanya saja untuk anak muda, tapi partai terbuka ini juga kami peruntukkan untuk saudara kita yang dari Katolik, dari Keharingan, dari Kristen Protestan, terbuka dari Hindu, Buddha, terbuka. Karena memang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita Bang, tidak ada batasan. Nah, selama ini di partai ini, kalau yang misalnya saudara-saudara kita yang non-muslim banyak? Banyak untuk ya. Di Kalteng saja kita punya anggota DPR dari Keharingan, di wilayah Katingan. Kemudian kita punya anggota DPR dari Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Kemudian juga beberapa wilayah di Indonesia, sebut saja misalnya Papua, Sulawesi, Sumatera. Di sana ketua Dewan Suronya Bang rata-rata pastor, rata-rata pendeta. Nah, tokoh lah ya. Dan ini juga perlu diliterasi, edukasi masyarakat. Terkadang melihat PKB itu tertutup gitu ya. Iya, betul. Nah, maka salah satu tugas kami sebagai pengurus yang baru untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini bukan partai Islam, tapi kita adalah partai religius nasionalis atau partai nasionalis religius. Nasionalis religius. Nah, kalau Dinda melihat di PKB itu bagaimana peran-peran memandang tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda di dalam kontribusinya membesarkan PKB, melihat keberadaan mereka ini seperti apa selama ini dalam rangka merangkul mereka untuk membesarkan PKB. Peran mereka ini seperti apa PKB melihat? Baik itu tokoh agama di luar Islam. Ya. Nah, selama ini seperti apa Dinda melihat? PKB harus menjadi partai modern Bang hari ini. PKB harus membuka diri. Dan menjadi partai modern dan membuka diri ini bukan hanya textbook di dalam ADART dan peraturan partai. Tapi harus dilaksanakan oleh pengurus-pengurus partai politik. Nah, saya yakin teman-teman saudara kita yang dari Kristen, Katolik, Protestan, mereka belum tahu soal hal ini. Nah, maka dengan keterpilihannya kami sampaikan secara umum dan terbuka. PKB itu seperti ini, bukan seperti yang dibayangkan, tertutup dan hanya untuk umat Islam, tidak. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana agar peran tokoh adat, tokoh-tokoh agama, Nasrani kita, Katolik, Protestan dan lain-lain ini bisa juga mengambil bagian dalam perjuangan PKB. Nah, maka dalam proses rekrutmen anggota dan kepengurusan ini kita akan libatkan semua nanti. Kita akan libatkan semua. Dan ruang untuk reposisi struktur DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 tahun itu boleh dilakukan beberapa kali. Hari ini dikukuhkan sudah pengurus lengkap sudah?
Sudah pengurus lengkap sejumlah 66 orang. 66 orang. Banyak Dan wajah-wajah baru? banyak wajah-wajah baru. Termasuk salah satu adalah Bang Rahmadi Gilentang, Oh, Bang pengacara Rahmadi. Kondang, Kalimantan Tengah. Pengacara kondang Bang Rahmadi ke sana ya, ke PKB. Dan memang udah lama juga niat beliau masuk PKB. Alhamdulillah komunikasi sudah sejak lama dengan beliau. Dan beliau sebetulnya ada kedekatan emosional dengan kami dan beberapa pengurus yang lainnya. Oke, saya ucapkan selamat memimpin partai ini dengan baik, Dinda. Mudah-mudahan ini Amin. menjadi besar dan juga cita-citanya bisa tercapai dengan sempurna. Walaupun tentu banyak yang harus diasah. Karena latihan menjadi wakil bupati tadi ya barangkali adalah ujian yang paling besar Betul. untuk menjalankan program yang beririsan antara program partai dengan program pemerintah. Nah, di luar itu, Dinda, saya ingin menanyakan semapan ini, Dinda, dalam rangka sebagai wakil bupati, kemudian sebagai anggota legislatif selama 4 periode kurang begitu ya, karena Siap. mundur kemarin. Nah, pengalaman hidup apa yang membuat Dinda mampu rasanya pengalaman itu menjadi modal besar saat ini gitu ya? Baik itu pahit maupun manis. Ya, sebetulnya diawali dari sebuah kehidupan yang bisa dikatakan sangat susah, kemudian kehidupan yang jauh dari serba berkecukupan. Dari situlah berangkat motivasi bahwa saya tidak boleh larut dan besar serta dalam konteks berkepanjangan. Waktu itu saya masih menginjak pendidikan SMP dan SMA, Bang, SMP SMA di mana? di Muara Laung, Muara Laung. Kecamatan Laung Tuhu. Nah, sehingga dari situ saya harus berkesimpulan, saya harus keluar. Keluar artinya menuntut bukan menuntut ke perguruan tinggi, berkuliah. Nah, sehingga target pada waktu itu setelah selesai SLTA Madrasah Aliyah Negeri, saya harus kuliah ke Palangkaraya. Oh, S1 di Palangkaraya. S1 di Palangkaraya, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya yang hari ini kita kenal dengan UIN. UIN. Palangkaraya. Oh, iya. UIN. Setelah itu lanjut S2. Lanjut S2 di Unibrau Malang. Jadi kira-kira kata kuncinya itu, Bang, ini berangkat dari situasi yang susah, yang tidak berkecukupan. Artinya tidak mau seperti itu agar lebih baik gitu ya. Betul. Nah, kira-kira pesan moralnya adalah kepada warga masyarakat Kalimantan Tengah, kita tidak boleh bertahan dengan posisi itu hari ini. Masyarakat kita yang posisi itu hari ini harus bangkit. Ya. Bangkitnya hanya ada satu jalan menurut kami, Bang, adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal. Jadi sangat beririsan langsung karena memang itu menjadi program utama, menjadi garis besar PKB tadi ya, pendidikan kesehatan itu menjadi perhatian serius ya. Nah, kemudian setelah S2 baru legislatif. Sebetulnya saya sebelum menyelesaikan S1 sudah terpilih menjadi anggota DPR. Oh, sebelum selesai S1. Sebelum selesai Usia S1. berapa itu? Usia 27 tahun. 27 tahun. Karena begini, saya tidak akan menyelesaikan S1 saya ketika saya belum dilantik menjadi anggota DPR. Oh, Karena saya luar berpikir biasa. begini, Bang. Undang-undang pemekaran itu keluar tahun 2002 ya. Oh ya. Kemudian 2003 itu sudah mulai terbentuk pemerintahan sementara yang dijabat oleh masing-masing dari pegawai provinsi Kalimantan Tengah, dan pemilu pertama di tingkat kabupaten itu dilaksanakan di tahun 2004. Saya melihat ini adalah potensi dan peluang. Ketika ini bisa kita laksanakan dengan baik di Kabupaten Murung Raya khususnya, maka insya Allah saya akan menjadi bagian dalam proses pemerintahan yang akan datang. Nah, maka starting point saya melihat situasi peluang seperti itu, momentumnya. Nah, lalu saya 2006 awal kembali ke Murung Raya, persiapan untuk pemilu 2009. Ada waktu 3 tahun, Bang. Nah, ini yang sedang betul-betul saya persiapkan pada waktu itu. Oh, jadi sebelum keluar selesai S1 sudah terpilih? Sudah terpilih. Sudah terpilih. Dan 2005 itu saya sudah menyelesaikan KKN, praktek KKN, sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Tinggal yang tersisa itu adalah Ujian skripsi. ujian
proposal dan ujian skripsi. ujian skripsi. Oh. Sisa 2 itu Bang. Setelah selesai sambil jalan ya, anggota dewan sambil jalan itu Betul. selesai S1-nya. Kemudian setelah itu langsung lanjut S2. Selang Langsung lanjut Bang. langsung lanjut Langsung ya. lanjut. Saya wisuda 2009 bulan Desember. Januari Februari saya udah daftar S2. Oh, S2 luar di biasa. Unibro Malang. Nah, Dinda, dalam tekanan politik, apa sih prinsip Dinda? Sesuatu yang tidak bisa dikompromi. Ya saya pikir yang tidak bisa dikompromi adalah ketika bertentangan dengan Nurani, prinsip-prinsip prinsip-prinsip. di partai politik, kemudian prinsip-prinsip yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu nggak bisa dikompromi ya. Ya, tidak bisa dikompromi. Kalau sudah misalnya sedikit, agak belok sedikit, nggak bisa dikompromi. Karena tuh garis partai itu jelas ya, Betul. dari atas. Dan tentu harus juga dilaksanakan. yang menjadi bahan berpikir dan bahan kami dalam mengambil sebuah keputusan adalah keberpihakan kepada masyarakat dan rakyat kecil, Bang. Iya. Ya, karena hari ini bahwa tidak banyak orang yang diamanahi oleh masyarakat dan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu menjadi pemimpin, menjadi bupati, wakil bupati, menjadi DPR, tidak banyak. Orangnya sangat terbatas sekali. Iya. Nah, maka kesempatan ini betul-betul kami maksimalkan agar bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oke. Baik, di akhir diskusi kita, Dinda, saya hanya ingin bertitip pesan atas amanah yang sudah diemban di pundak yang luar biasa. Kiranya PKB juga nanti bertanggung jawab terhadap reformasi di dalam ya. Artinya hal-hal yang kurang nyaman, misalnya masyarakat melihat selama ini, ya tentu Dinda akan melakukan reformasi lah, reform Betul. terhadap sesuatu hal yang bagi masyarakat itu menjadi penting, misalnya edukasi tentang terkait money politik dan sebagainya. Betul. Oleh ini kan gayung bersambut biasanya, ada kemauan masyarakat juga menerima, dan ini harapannya partai-partai politik itu ikut bertanggung jawab mengedukasi sehingga terkait money politik dan sebagainya itu bisa ditekan lebih kecil lagi. Itu harapan kita sebagai mewakili masyarakat saya. Siap. Agar itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Karena bagaimanapun partai politik ikut bertanggung jawab gitu ya Betul, Bang. terhadap Keadaan masyarakat kita keadaan hari masyarakat ini. hari ini. Betul. Nah, di akhir saya ingin sebuah pesan pendek, Dinda. Saya lebih fokus kepada anak muda agar mereka melihat PKB itulah partai yang modern, partai yang terbuka, kemudian partai yang begitu mengharapkan kontribusi dari anak muda. Seperti yang dikatakan Dinda tadi bahwa Gen Z ini nanti pada pemilu yang akan datang adalah luar biasa. Mereka pemilih-pemilih muda ini, dan ini perlu edukasi, perlu pengetahuan. Dan selama ini barangkali tidak banyak orang tahu tentang PKB yang partai terbuka gitu ya. Yang barangkali hanya di luar sana, mungkin sekedar di Papua orang biasa. Tapi ketika orang PKB partai terbuka, boleh Keharingan, boleh Katolik, boleh Kristen, itu barangkali masih ada yang belum mengetahui. Nah, di bagian akhir ini saya ingin kalimat atau pesan dari Dinda kepada anak muda khususnya, terutama. Kalau saya nanti setelah 2 tahun pensiun. Siap. Setelah 2 tahun pensiun. PKB terbuka untuk Bang Agus. Oh, siap. Baik, terima kasih kepada Bang Agus dan terutama seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Di sesi akhir ini saya ingin mengatakan singkat dan konkretnya begini, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini mengambil ideologi sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran itu, bahwa wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak kuutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan hanya untuk membawa kebaikan, keberkahan, kemudian kesantunan dan kasih sayang. Jadi tugas Nabi Muhammad itu sebetulnya. Nah, maka PKB mengambil ideologi itu sehingga kita rumuskan politik PKB itu adalah politik rahmatan lil alamin. Nah, kemudian saya pikir juga ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Alkitab, Bang. Dalam Alkitab, dalam Injil. Ya, dalam Injil itu kan hanya satu kesimpulannya adalah hukum kasih.
Ya. hukum kasih. Nah, maka ketika kita merepresentasikan ketika ideologi PKB ini adalah politik rahmatan lil alamin, politik PKB ini adalah hukum kasih. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain seperti Konghucu, Buddha, kemudian agama-agama yang sebelumnya, agama-agama yang terdahulu itu adalah agama yang terus mengajarkan kecintaan dan kasih sayang. Nah, maka artinya kalau boleh saya merangkum bahwa PKB ini adalah manifestasi dari seluruh ajaran agama yang intinya adalah menebarkan kasih sayang, rahmat dan kebaikan itu. Baik Dinda, terima kasih luar biasa. Siap. Diskusi kita sampai akhir ini tidak terasa hampir 50 menit perbincangan. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi masyarakat tentang apa sih sebetulnya PKB gitu ya. Jadi walaupun orang tahu lah PKB. Nah, dengan adanya kehadiran Dinda di sini menyampaikan terkait program, kemudian prinsip-prinsip PKB yang terbuka dan sebagainya, itu menjadi bahan pencerahan bagi masyarakat, terutama anak muda. Yang anak muda barangkali ya, dan terkadang PKB pasti partai Muslim begitu. Betul. Ya. Padahal sangat terbuka. Dan saya ucapkan selamat menjalankan tugas Dinda yang luar biasa berat. Siap, terima kasih banyak. Iya. Abang dah luar biasa sekali. Karena tidak mudah menjadi pemimpin wilayah, apalagi peran ganda sebagai wakil bupati juga, bagaimana membagi waktu, bagaimana menjaga kesehatan Kalimantan Tengah, 1,5 kali Pulau Jawa, karena yang bukan diurus bukan hanya Murung Raya sekarang, Siap. tetapi seluruh Kalimantan Tengah. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih Dinda ya, dan jangan kapok kalau dipanggil lagi kalau ada hal-hal yang urgen, hal-hal yang sangat luar biasa mau disampaikan, silakan. Siap. Terima kasih Abang dah. Terima kasih. Luar biasa Terima kasih. sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian perbincangan saya dengan Wakil Bupati Murung Raya yang juga adalah Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah, periode atau masa bakti, masa khidmat 2026-2031, artinya 5 tahun ke depan, dan harapan kita bagaimana melihat PKB berkembang begitu luar biasa dengan inovasi-inovasi dan juga kreativitas, bagaimana membuat PKB menjadi besar dan dicintai masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.